Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zazila Rahma dengan NIM 25110303003 dari kelas PKI 1. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi bahasa Arab pelajaran yang berjudul Fi'il Madhatil Hafilat atau di terminal bus. Materi ini membahas tentang kosakata bahasa Arab yang akan berkaitan dengan terminal bus. Sebuah bacaan mengenai pengalaman seorang siswa yang bernama Ibrahim, serta pembahasan mengenai fiil dan fa'il dalam tata bahasa Arab. Yang pertama, tema yang diangkat dalam pelajaran ini adalah terminal bus. Terminal merupakan tempat yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, serta menjadi tempat pembelian atau keberangkatan maupun kedatangan kendaraan umum. Dalam kehidupan sehari-hari, terminal memiliki peran yang penting karena menjadi salah satu sarana transportasi yang membantu masyarakat melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Pada materi ini terdapat beberapa kosakata penting yang perlu dipahami. Kosakata tersebut antara lain al-madaah yang berarti terminal, safaratul israf yang berarti ambulans, dan qafazah yang berarti melompat, syakotah yang berarti jatuh, mahasyah yang berarti memeriksa, dan kharojah yang berarti keluar. Menurut saya, mempelajari kosakata merupakan langkah awal yang sangat penting dalam bahasa Arab. Semakin banyak kosakata yang kita kuasai, maka akan semakin mudah bagi kita untuk memahami bacaan, percakapan, maupun materi bahasa Arab lainnya. Berikutnya, pada bagian bacaan diceritakan seseorang siswa yang bernama Ibrahim. Setelah selesai belajar di sekolah, Ibrahim keluar dari sekolah sambil membawa tasnya. Kemudian ia menuju terminal bus dan menunggu bus yang akan membawanya pulang. Lalu Ibrahim menunggu cukup lama di terminal. Setelah beberapa saat, bus yang ditunggunya akhirnya datang. Akan tetapi, kondisi bus tersebut sangat padat dan penuh oleh penumpang. Banyak orang yang ingin naik sehingga suasana menjadi ramai dan sesak. Lalu ia terjatuh dan akhirnya tergelincir. Karena tidak ingin tertinggal bus, Ibrahim berusaha naik dengan cepat. Ia melompat ke tangga bus agar dapat segera masuk. Tapi dia tergelincir, kena bus dan ketika bus mulai bergerak, Ibrahim kehilangan keseimbangan. Jadi akhirnya tadi tergelincir dan jatuh ke tanah. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa sikap terburu-buru dapat menyebabkan kecelakaan. Bukan cuman itu aja sih, dalam kehidupan sehari-hari seringkali seseorang terlalu tergesa-gesa sehingga kurang memperhatikan keselamatan dirinya sendiri dan akan membahayakan keselamatan orang lain juga. Melihat kejadian ini, supir bus segera menghentikan kendaraan. Tidak lama kemudian datanglah ambulans yang membawa Ibrahim ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan
atau pemeriksaan dan perawatan. Di rumah sakit, dokter memeriksa kondisi Ibrahim dengan teliti. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menyampaikan bahwa keadaan Ibrahim baik-baik saja dan tidak mengalami cedera yang serius. Setelah 1 jam berada di rumah sakit, Ibrahim diperbolehkan pulang. Ia keluar dari rumah sakit dalam keadaan sehat dan tersenyum kembali. Lalu, dari cerita tersebut, terdapat beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, kita harus selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas semua. Terutama saat menggunakan transportasi umum. Yang kedua, kita tidak boleh terburu-buru dalam keadaan atau dalam melakukan sesuatu karena dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, kita harus memiliki rasa peduli terhadap sesama dan membantu orang yang sedang mengalami kesulitan. Selain membahas bacaan, materi ini juga menjelaskan tentang fa'il. Fa'il adalah kata yang menunjukkan suatu pekerjaan atau aktivitas yang terjadi pada waktu tertentu. Dalam bahasa Arab, fa'il dibagi menjadi 3, yaitu fa'il madhi, fa'il mudharik, dan fa'il amar. Fa'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sudah terjadi atau sudah selesai dilakukan. Nah, contohnya adalah kata ba yang berarti telah menulis, qoro'ah yang berarti telah membaca, dan darasah yang berarti telah belajar. Fa'il madhi digunakan untuk menjelaskan untuk sesuatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang berlangsung atau yang akan dilakukan. Contohnya adalah yaktubu yang berarti sedang atau akan menulis, yakra'u yang berarti sedang atau akan membaca, dan yadrusu yang berarti sedang atau sedang. Nah, fi'il mudhari sering digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang sedang dilakukan atau rencana yang dilakukan. Nah, fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan perintah atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Contohnya adalah uktub yang berarti tulislah, ikrok yang berarti bacalah, dan udrus yang berarti belajarlah. Fi'il amar biasanya digunakan ketika seorang memberikan perintah atau arahan atau nasihat kepada orang lain. Selain fi'il, terdapat juga materi mengenai fa'il. Nah, fa'il adalah pelaku yang dilakukan atau melakukan suatu pekerjaan dalam bahasa Arab. Setiap pekerjaan pasti memiliki pelaku, oleh karena itu fi'il dan fa'il merupakan 2 contoh yang saling berkaitan. Contohnya adalah kalimat qoro'ah, Ahmadu yang berarti Ahmad membaca. Pada kalimat tersebut, qoro'ah merupakan fi'il karena menunjukkan pekerjaan membaca, sedangkan Ahmadu merupakan fa'il karena menjadi pelaku yang melakukan pekerjaan tersebut. Contoh lainnya adalah akalah mahmudun yang berarti Mahmud makan. Kata akalah merupakan fi'il atau pekerjaan, sedangkan mahmudun merupakan fa'il atau melakukan pekerjaan. Kemudian terdapat contohnya ishtaroh almanu yang berarti Salman membeli. Kata ishtaroh merupakan fi'il, sedangkan salamanu merupakan fa'il. Dari beberapa contoh tersebut dapat dipahami bahwa fi'il menunjukkan pekerjaan, sedangkan fa'il menunjukkan siapa yang melakukan pekerjaan tersebut. Dengan memahami fi'il dan fa'il, kita dapat lebih mudah memahami susunan kalimat dalam bahasa Arab. Sebagai kesimpulan, materi fi madatil mahfilat mengerjakan tentang kosakata yang berkaitan dengan terminal bus, cerita mengenai pengalaman Ibrahim, serta tata bahasa Arab berupa fi'il dan fa'il. Tidak hanya membantu meningkatkan kemampuan berbahasa Arab, tetapi juga memberikan pelajaran tentang kehati-hatian, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.